saya akan menjelaskan materi bab 8 dengan judul aktivitas air. A. Hakikat renang. Yang pertama, pengertian renang. Olahraga renang adalah olahraga yang bergerak di dalam air. 2. Manfaat renang. Manfaat renang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengaruh renang terhadap tubuh, yaitu meningkatkan fungsi pernapasan dan memperkuat otot. Yang kedua, pengaruh renang terhadap psikologis atau kejiwaan, yaitu secara psikologis, berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, pengenalan kolam renang. Panjang kolam renang 10 meter, lebar 21 meter, terdiri atas 8 lintasan. Lebar tiap-tiap lintasan 2,5 meter, suhu 23-25 derajat Celcius. Kedalaman kolam 1,80 meter. Selanjutnya, B. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak renang gaya dada. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak meluncur. Poin pertama, seluruh anggota badan rileks. Poin kedua, badan harus horizontal agar tekanan terhadap air mengecil. Dan poin ketiga, dapat meluncur ke depan badan relatif datar. Kedua, aktivitas pembelajaran gerakan kaki, teori gerakan kaki. Teori ini dikembangkan oleh David Dalton pada tahun 1907. Dia menyatakan bahwa gerakan main atau luncuran ke depan diperoleh dari gerakan kaki. Teori gerakan cambuk. Teori gerakan cambuk pertama kali dilakukan James Strings pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa gerakan maju atau meluncur ke depan diperoleh dari gerakan mendesak air ke belakang dengan telapak kaki. 3. Aktivitas pembelajaran gerakan lengan. Gerakan menarik. 1. Gerakan menarik. Kedua, telapak tangan keluar. 2. Bengkokkan kedua siku sedikit. 3. Putarlah kedua telapak tangan ke arah dalam sampai kedua telapak tangan bertemu di bawah dada. C. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak start dan pembalikan. Yang pertama, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak start. Sikap start, gaya dada dilakukan dengan berdiri di atas balok dengan badan dihubungkan ke muka dan kedua lutut ditekuk. 2. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak pembalikan. D. Aktivitas pembelajaran pertolongan kecelakaan di air. 1. Usaha seseorang menyelamatkan diri dari kemungkinan terjadi suatu kecelakaan di air sangat diperlukan. 2. Pertolongan kecelakaan di air memberi pertolongan dengan jangkauan. Keterampilan gerak dasar memberikan pertolongan. Bab 9. Manfaat aktivitas fisik. A. Badan aktivitas fisik. Yang pertama, pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan memerlukan energi. Contohnya, mencuci mobil. 2. Manfaat aktivitas fisik secara teratur, mengontrol berat badan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu memperhatikan berat badan yang stabil dan mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. 3. Peran aktivitas fisik terhadap kesehatan tubuh. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan suasana hati. Yang kedua, mengelola berat badan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur. 4. Manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan. Yang pertama, mengurangi resiko kematian karena disebabkan jantung. Yang kedua, mengurangi resiko timbulnya diabetes. Yang ketiga, mendukung kesehatan psikologis. 5. Tipe-tipe aktivitas fisik. Yang pertama, ketahanan. Yang kedua, kelunturan. Yang ketiga, kekuatan. 6. Prinsip-prinsip aktivitas fisik. B. Perkembangan dan pertumbuhan remaja. Yang pertama, perkembangan jasmani ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor keturunan, dan faktor yang kedua, faktor luar. 2. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan adalah peningkatan kapasitas fungsi atau kemampuan kerja organ-organ tubuh.
3. Pertumbuhan fisik pas masa remaja. Pertumbuhan ukuran tubuh, pertumbuhan para lelaki terjadi pada usia 13 sampai 15,5, sedangkan perempuan pada usia 11 sampai 13,5. 4. Perkembangan pada masa remaja. Aktivitas fisik yang diperlukan. Bermain sepak bola dapat meningkatkan ukuran tubuh. C. Perawatan kesehatan dan perawatan tubuh agar tetap bugar. 1. Perawatan kesehatan untuk menjaga kesehatan. 1. Gerak badan. 2. Rekreasi. 3. Tidur. Dan 4. 3. Tidur. 2. Perawatan tubuh agar tetap bugar. 3. Mengontrol berat badan. Poin pertama, mengambil porsi makanan setengah dari makanan biasanya. Poin kedua, berbanyak porsi sayuran seperti wortel dan brokoli terlebih dahulu sebelum beralih ke daging. Bab 10, bahaya HIV atau AIDS. Yang pertama, HIV atau AIDS di Indonesia. Penyakit HIV atau AIDS sudah hampir menyerang saluran dunia, bahkan penderita HIV atau AIDS di Indonesia cenderung meningkat. 2. Asal-usul penyakit HIV atau AIDS. HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS dan penyakit AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh. 3. Tahap-tahapan HIV menjadi AIDS. Yang pertama, tahap awal infeksi HIV. Tahap kedua, tahap tanpa gejala. Tahap ketiga, tahap ANC. Tahap keempat, tahap AIDS. Tahap kelima itu tahap gangguan otak. B. Cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, HIV atau AIDS dalam tubuh manusia menyerang sel darah, yaitu limfosit T4 yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh. 2. Masa inkubasi HIV atau AIDS. Masa inkubasi adalah jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit penularan HIV atau AIDS. Dapat terjadi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, hubungan kelamin. 2. Donor organ. 3. Transaksi darah. 4. Alat-alat medis. Dan kelima, cairan tubuh. C. Cairan mencegah penularan virus HIV atau AIDS. Pencegahan HIV atau AIDS selalu menggunakan jarum suntik ketika melakukan penyuntikan. Selalu menerapkan kewaspadaan mengenai seks aman. Jika ibu hamil positif HIV, sebaiknya diberitahu tentang semua risiko dan kemungkinan akan terjadi pada dirinya dan bayinya.